Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan partai catur yang sangat menarik untuk kita bahas, di mana partai catur ini mempertemukan antara Mikael Tal memegang bedak putih melawan Tom Leslie memegang bedak hitam. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya, di mana Mikael Tal mengambil pembukaan E4, C5, dan kuda ke F3, dan D6. D4 menawarkan pertukaran pion dan pion pull pion, dan di posisi seperti ini teman-teman, Mikael Tal memilih dengan menteri pull pion. Dan jelas ini bertujuannya mengancam pion G7 dan sekaligus menguasai baris keempat. Nah, pada umumnya yang sering kita lihat yaitu adalah kuda memukul pion. Dan kuda ke F6, kuda ke C3, dan A6 dengan variasi nasdaq. Nah, beda dengan di pertandingan ini, di mana Mikael Tal memukulnya pakai menteri. Kuda ke C6 mengancam menteri, dan gajah ke B5 mengepin kuda, gajah ke D7. Dan gajah pull kuda, dan gajah pull gajah. Di mana gajah terang hitam memiliki tempo gratis untuk keluar. Dan kuda ke C3 untuk mensupport pion, kuda ke F6 menambah tekanan buat pion, dan gajah ke G5. Dan jelas teman-teman, di posisi seperti ini juga gajah juga langsung menyerang kuda. E6 untuk membuka akses buat gajah untuk keluar. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan E5 mengancam menteri? Maka simpel saja, menteri ke D3 tetap sama untuk mensupport pion, E4, dan sekaligus gajah masih mengepin kuda, gajah ke E7, dan gajah pull kuda, gajah pull gajah, dan rokade panjang. Nah teman-teman, di posisi seperti juga putih sudah diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah di langkah aslinya E6 dan rokade panjang, gajah ke E7, dan beteng H ke E1. Nah teman-teman, di mana beteng H ke E1 ini juga langsung mensupport pion dan tembus menyerang raja. Nah untuk di langkah sebelumnya ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah pull kuda? Maka simpel saja, gajah pull gajah mengancam menteri, menteri pull pion menawarkan pertukaran menteri, dan menteri pull menteri, beteng pull menteri. Dan gajah pull kuda untuk melepas pelindungan terhadap pion E4 dan pion pull gajah, dan gajah pull pion. Nah teman-teman, di posisi seperti juga hitam sedikit lebih diunggulkan dikarenakan pion C itu juga sudah tumpuk, dan beteng A8 juga siap bergerak untuk menuju C8 menyerang pertahanan raja putih. Nah maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman, di mana di langkah aslinya ini beteng H ke E1 untuk mensupport pion dan sekaligus tembus menyerang raja, dan rokade pendek E5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion. Nah di posisi seperti juga Mikael Tal tidak memukul pion E5, melainkan membawa menteri ke H4, dan jelas membuka ruang buat beteng menyerang menteri, dan menteri putih juga siap menyerang di pertahanan raja hitam teman-teman. Menteri ke C7 secara tidak langsung menyerang raja, dan kuda pull pion menyerang gajah, kuda ke D5 menawarkan pertukaran gajah, diterima oleh Mikael Tal dengan gajah pull gajah dan kuda pull gajah. Nah teman-teman, di posisi juga kuda ini nanti bisa berkembang untuk mengancam menteri dan sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Nah, apa jadinya Bang di posisi seperti ini bila dijawab dengan langsung
menteri pukul gajah. Maka simpel saja menteri pukul menteri, dan kuda pukul menteri, kuda pukul gajah, dan kuda pukul kuda. Beteng ke D7, dimana di baris seperti juga putih sudah diunggulkan. Perkembangan perwira beteng sudah memasuki baris ke-7 pertahanan hitam. Beteng A ke B8 untuk mensupport pion, dan A4 dimana untuk mencegah pion B maju ke B5. Dan beteng F ke D8 menawarkan pertukaran beteng, dan beteng E ke D1 untuk mensupport beteng raja ke F8, dan jelas ini bertujuan nantinya berkembang mengancam beteng. Kuda ke E4, dan jelas teman-teman dimana kuda E4 ini sangat liar perkembangannya, bisa mengancam pion di petak B7 sekaligus F7 dan juga H7. Raja ke E8 dan beteng ke C7, dan jelas teman-teman untuk mempersiapkan penyerangan lebih lanjut. Dan beteng pukul beteng sekak, dan raja pukul beteng. Beteng ke D1 sekak, maka raja ke C1 kembali, dan beteng D7 menawarkan pertukaran beteng. Dan beteng pukul pion, beteng pukul beteng, kuda ke D6 sekak, raja ke D7, dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di mana seperti juga putih sudah diunggulkan 1 pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman, di mana di base seperti ini dijawab dengan kuda pukul gajah, dan dijawab oleh Michael Tal beteng ke D7, langsung menawarkan kualitas perwira teman-teman. Dan gajah pukul beteng, dan menteri pukul kuda. Menyerang gajah 2 kali. Beteng A ke D8 untuk mensupport gajah. Nah teman-teman, di mana seperti ini juga putih juga tidak berani melangkahkan beteng D1 dikarenakan kuda masih terancam oleh menteri. Beteng ke E3 dan jelas menguasai baris ketiga dan bisa berlanjut menyerang di pertahanan raja hitam dan sekaligus untuk membantu pertahanan raja putih. Menteri ke C8 menghindari pin dari menteri, dan kuda ke E4 menambah amunisi baru untuk menyerang di pertahanan raja hitam. Gajah ke A4 ancaman skakmat, dan beteng ke C3 mengancam menteri, menteri ke B8 mengancam kuda, dan kuda ke F6 sekak. Dimana di base seperti ini raja ke H8. Nah teman-teman, apa jadinya bila di base seperti ini? Dijawab dengan pion pukul kuda, pengorbanan diterima, maka simpel saja beteng G3 skak, raja ke H8, dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, dimana setelah kuda ke F6 sekak, raja ke H8, dan beteng H3. Dan jelas teman-teman, ancaman skakmat beteng pukul H7. Dan beteng ke D1 skak, dan raja pukul beteng. Dan menteri ke D8 skak, sekaligus mengancam menteri, maka simpel saja raja ke C1. Nah teman-teman, di base juga menteri juga tidak akan berani memukul menteri dikarenakan beteng pukul pion H7 ancaman skakmat. Maka pion pukul kuda, dan di base seperti juga dijawab dengan kuda pukul pion skak sekaligus mengancam menteri. Dan beteng pukul kuda, dan menteri pukul menteri skak, raja G7, beteng ke G3 skak, dan di base seperti ini raja ke H6 langkah wajib, dan menteri ke G8, dan jelas teman-teman ancamannya skakmat. Beteng ke mana saja ancaman tetap skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.